sekali lagi saya harus mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Tamara ya. Karena kita harus menunggu hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan nantilah yang akan menentukan apa penyebab helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran jatuh. Memang di masyarakat, mungkin di berbagai pihak yang tidak memiliki bukti, muncul spekulasi-spekulasi. Spekulasi yang mengatakan bahwa ada kaitan antara perang antara Israel dan Iran terkait dengan Gaza, ya, apakah itu betul atau tidak? Ya. Itu semua kita tidak bisa konklusikan pada saat sekarang ini, karena sekali lagi kalau sampai ada yang mengkonklusikan tidak berdasarkan fakta dan bukti, maka ini yang akan memicu permasalahan lebih besar lagi. Sekarang saja adanya helikopter yang jatuh ini, harga minyak dunia sudah naik. Kalau sudah naik ini kan karena apa? Mungkin masyarakat internasional, pelaku bisnis, mereka menunggu kepastian. Dalam konteks menunggu kepastian ini yang terus kemudian spekulasi akan bermunculan dan akan memicu BBM naik, lalu kemudian juga nantinya pelambatan terhadap perekonomian dunia, dan bukannya tidak mungkin pelambatan terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu sebaiknya kita harus tunggu. Ya, kalau memang kita harus menunggu proses penyelidikan, Prof. Vik, kenapa kemudian Amerika Serikat, kita bacakan ya, ini melalui anggota Senat Amerika Serikat menyebutkan bahwa tak ada kecurangan dari jatuhnya helikopter ini. Kenapa kemudian ini statement muncul dari Amerika Serikat? Apa yang bisa dibaca? Yang bisa dibaca adalah mereka-mereka ini ingin menafikan apa yang dituding oleh mungkin sebagian masyarakat, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah saya yakin pasti berbagai pemerintah seperti juga pemerintah Indonesia, kita hanya bisa menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam terhadap jatuhnya helikopter ini, tapi tidak ada tudingan-tudingan. Nah, tetapi di masyarakat sekarang ini kan aktif sosial media, Twitter dan lain sebagainya, mungkin sudah ada pernyataan-pernyataan. Nah, dalam konteks itulah Senator Amerika Serikat yang tidak merepresentasi pemerintah Amerika Serikat melakukan bantahan itu. Demikian juga mungkin dari pihak Israel, karena pasti orang akan dengan mudah mengasumsikan bahwa Israel lah yang akan bertanggung jawab terhadap masalah ini. Jadi itu yang kita harus baca, dalam konteks itu mereka segera menyampaikan klarifikasi seperti itu. Tapi seperti ini Prof. Hikmahanto, dalam satu waktu ini bukan orang sembarangan, orang nomor 1 di Iran, bahkan dengan Menteri Luar Negerinya, ada 9 penumpang total tewas. Apakah ini hal yang mungkin kita tidak bisa bicara tanpa bukti, tapi indikasi ke sana apakah bisa dibilang ada dugaan yang mengarah pada ini merupakan serangan, bukan kecelakaan semata? Baik, jadi semua kemungkinan saya yakin akan dilihat oleh tim yang melakukan penyelidikan. Apakah itu permasalahan di helikopter yang ditumpangi, apakah itu permasalahan di human error, mungkin pilotnya, apakah itu masalah yang terkait dengan alam, cuaca pada saat itu, ataukah kemungkinan adanya sabotase. Semua itu pasti akan dilakukan penyelidikan. Ini tidak hanya terhadap Presiden Iran, tetapi terhadap berbagai kecelakaan yang melibatkan orang tertinggi di suatu negara pasti akan dilakukan itu. Jadi ini yang semua tentu terbuka, ada opsi-opsi seperti itu, tetapi harus didalami dan kemudian dicari bukti yang paling memungkinkan bahwa helikopter ini jatuh karena apa, seperti itu. Oke, baik. Ini pasti tidak akan dijawab secara spesifik ya, apakah ada sabotase Israel atau tidak. Tapi kalau kita melihat pertarungan antara Israel dan juga Iran, kan konfliknya sudah cukup lama. Secara umumnya Pak Nasir, ketika dua negara berkonflik ataupun negara lain lah secara umum ya, apakah misalnya sabotase akan digunakan sebagai tools untuk membalas serangan itu atau bagaimana? Oh, di dalam sebuah peperangan segala macam cara akan digunakan. Sabotase itu salah satu, kemudian juga frontal salah satu. Tetapi yang paling penting bahwa pemerintah Amerika Serikat menganggap ini masalah yang sangat penting. Karena Presiden Biden itu pulang khusus dari liburannya ke White House untuk membicarakan masalah ini.
pertama kita mesti lihat bahwa pesawat helikopter yang ditumpangi itu adalah merek Bell ya. Itu pesawat yang dibuat di Amerika Serikat. Itu juga makanya ada beberapa kecurigaan ya kan. Jadi Amerika Serikat tahu lah karena buatan sana tentang itu semua. Tapi yang paling juga penting kita bicarakan adalah masa depan. Sesudah ini kan yang akan diangkat adalah Wakil Presiden nomor 1, Dr. Muhammad Mukhaber. Kita melihat bahwa beliau ini usianya lebih tua dari almarhum. Beliau lahir tahun 55. Beliau seorang PhD, doktor dalam hubungan internasional. Hukum. Nah, kita melihat ada perbedaannya. Backgroundnya itu dengan almarhum Ayatollah Raisi itu sangat beda. Karena beliau ini seorang profesional, seorang yang bergerak di bidang manajemen. Salah satu tugasnya adalah menjadi ketua pelaksana dari ajaran-ajaran Imam Khomeini. Dan beliau itu berasal dari Khuzestan. Itu di wilayah perbatasan antara Irak dan Iran. Dan pada perang Iran dan Irak, itu wilayah utama dalam pertempuran. Di wilayahnya dia berasal itu 55% dari minyak Iran itu berasal. Jadi begini yang saya mau sampaikan, beliau ini juga mendirikan Yayasan Ihsan, kemudian juga Yayasan Berkah gitu. Dan beliau ditugaskan ketika COVID terjadi untuk menciptakan vaksin made in Iran. Jadi kalau kita lihat background beliau ini adalah seorang bisnis, seorang doktor, beliau dan bukan dari seorang ulama, tetapi dia ditunjuk oleh Ayatollah Khamenei sebagai ketua dari Dewan Ulama di sana. Pak Nasir Tamara. Sebagai itu. Ini penting sekali. Tapi seperti ini, meskipun yang kami pahami adalah Presiden Iran ini bukan memiliki latar belakang murni seorang politikus, tapi seorang profesional yang juga dinilai sangat keras di Iran. Dampaknya untuk geopolitik di Timur Tengah seperti apa, Pak? Sesaat lagi, Pak Nasir Tamara. Kita harus jedahnya di kabar petang, pemirsa. Kita kembali ke Pak Nasir melihat latar belakang dari Presiden Iran yang berasal dari Partai Konservatif yang dinilai sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Pengaruhnya apa setelah sepeninggal beliau terhadap geopolitik di Timur Tengah, Pak Nasir?